Pemirsa, Idul Adha kali ini sama seperti tahun lalu masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang penuh dengan keprihatinan. Lalu apa makna Idul Adha di tengah pandemi? Kita segera bergabung dengan Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Maaf di jalan ini. Nggak apa-apa Ustadz. Ustadz, keikhlasan dan ketulusan umat pada Hari Raya Idul Adha saat ini benar-benar diuji. Yang bersedekah bisa dikatakan sedang susah, yang menerima pun juga sama-sama susah. Nah, apa makna Idul Adha Ya, kali ini bagi Ustadz Yusuf Mansur? ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin cakep adalah kita bisa ngebuktiin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa agama nggak berhenti cuma di sejadah. Beragama nggak berhenti cuma di ruang-ruang privat antara kita sama Allah. Tapi kemudian kita keluar, melakukan aktivitas sosial, berbagi, berderma, berkurban, ya, yang kemudian mudah-mudahan dengan cara ini semoga gitu ya, insya Allah pandemi bisa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kemudian kita saksikan umat Islam justru tidak mengurangi semangatnya berkorban, berbagi, ada yang memilih kemudian berbagi uang untuk kemudian membantu biaya berobat, COVID dan lain sebagainya. Ada yang kemudian memilih mengalihkan biaya untuk mereka yang terdampak COVID, dan ada juga yang melakukan dua-duanya, artinya berkorban hewan kurban tetap karena memang ini adalah masa-masa istimewa, hari raya dan ditambah nanti hari tasyrik, plus kemudian tetap berderma dengan memberi bantuan uang, obat-obatan, vitamin kepada kanan kiri depan belakang. Jadi saya kira kita bisa membuktikan kepada Allah bahwa ruang beragama juga adalah bukan ruang yang tertutup tapi ruang terbuka di mana kita bisa saling membantu kepada sesama. Cakep. Ya, baik Ustadz, saat ini kasus harian COVID-19 maupun kasus kematian ini masih melonjak. Nah, tentu kita sedih sekali mendengar berita duka seperti ini dari keluarga maupun kerabat yang meninggal akibat COVID-19. Nah, masih banyak juga Ya. saudara-saudara kita Ustadz yang berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Nah, apa hikmah yang didapat Ustadz usai terpapar COVID-19? Kalau buat saya pribadi menambah kekaguman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa kecilnya kita dibanding kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua adalah pelajaran berharga. Bagaimana kita bisa merasakan kepada mereka ya yang hari ini kena dan tidak beruntung secara atau kurang beruntung secara ekonomi, tidak bisa membiayai penyakitnya, berobatnya dan lain sebagainya. Sehingga membangun rasa empati dan simpati yang lebih daripada sebelumnya. Kan beda ya antara orang yang pernah dan tidak gitu loh. Nah, saya bersyukur pada Allah pernah kena dan kenanya juga luar biasa, yang memang parah gitu. Sehingga bisa merasakan bagaimana kemudian susahnya nyari oksigen, susahnya kemudian nyari tempat tidur di rumah sakit, susahnya kemudian mendapatkan ruang pengobatan, bahkan sekedar isolasi juga kemarin sempat susah, sehingga kita benar-benar turun nih ke masyarakat. Saya alhamdulillah banyak jamaah, banyak kemudian kawan-kawan yang kemudian bahu-membahu dari seluruh daerah di seluruh tanah air gitu. Hari ini kita berada di Nunukan, hari ini kita berada di pulau-pulau juga yang terluar dari Pulau Jawa. Eh, Benar-benar kita mencoba turunlah karena memang sekarang lah sisi sosial kita ini memang diminta sama Allah gitu untuk kemudian dibangkitkan betul, lalu kemudian menjadi sebuah keistimewaan lagi buat bangsa Indonesia bahwa sudah teruji dan terbukti Indonesia ini negeri yang orang-orangnya paling dermawan. Baik Ustadz, kita kilas balik ke belakang. Bagaimana kala itu ketika Ustadz terbaring di rumah sakit, kemudian bagaimana dukungan keluarga untuk bisa menjadi penyemangat kesembuhan Ustadz sendiri kala itu? Iya, eh, ya, kita berduka ya dengan begitu banyaknya kiai, begitu banyaknya ulama, bahkan yang seangkatan saya waktu COVID kan saya Ali yang meninggalkan kita semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waktu itu
dukungan moral terbesar memang datang dari eh, nakes ya, tenaga kesehatan, datang dari dokter, datang dari kemudian kawan-kawan medis dalam hal ini waktu saya tuh RSPAD. Luar biasa, artinya saya melihat lebih ke bukan soal obat ya, tapi psikis. Bagaimana kemudian berhasil saya disemangati untuk tidak berventilator. Ayo Ustaz, jangan pakai ventilator Ustaz, ayo. Wah, saya disenengin gitu. Dan saya melihat memang tidak cuma ke saya ya, artinya kalau ada anggapan itu kan ke Ustadz, enggak. Kita lihat misalkan bagaimana di Wisma Atlet misalkan, para tenaga medis, para suster, para perawat, para dokter berusaha menghibur, yang menghibur kemudian teman-teman yang pada kena penyakit gitu loh. Artinya memang hebatlah Indonesia itu, kepeduliannya luar biasa lah. Orang-orang yang nggak kenal pun mendoakan, orang-orang yang tidak pernah ketemu mendoakan, orang-orang yang bukan keluarga, bukan saudara, bukan kerabat, bukan teman sekantor pada mendoakan. Nah, hari ini aja nih, ya saya yakin ya, dari kemarin hari wukuf di Padang Arafah, semua yang bisa berhaji ke Baitullah, di Baitullah, wukuf di Padang Arafah, saya yakin doa-doa mereka itu juga dipanjatkan untuk dunia gitu. Bagaimana kemudian satu dunia bisa terbebas dari pandemi COVID dan juga dari bala bencana yang lainnya. Baik. Jadi kalau saya lihat sisi-sisi kemanusiaan, saat kemudian kita diserang oleh hal-hal yang mencabik-cabik kemanusiaan kita, disitulah kita bisa melihat betapa kemudian Allah masih menaruh kasih sayang di hati semua umat manusia, bahkan nggak kenal agama, nggak kenal suku, nggak kenal kemudian bangsa, udah melintasi batas gitu loh. Artinya udah satu planet bumi lah, gitu, luar biasa. Doa-doa kita kan juga nggak cuman ya Allah sembuhin orang yang COVID sesama muslim, enggak. Doa kita sedunia selalu minta. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Minta diangkat. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Mohon maaf, waktu kita habis. Semoga sehat selalu Ustadz. Terima kasih telah bergabung bersama kami.